Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Haikal dari kelas A1 dengan NIM 2170 231049. Saya anggota dari kelompok 404. Saya menjadi ketua di sini dan tugas saya adalah membuat sebuah laporan. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dari kelas A1 dengan NIM 2170 231078 di kelompok Akon. Tugas saya di matkul statistika adalah mencari dataset dan menganalisis variabel X dan Y dengan bantuan aplikasi SPSS. Dan perkenalkan, nama saya Randi Syuja dari kelas A1 kelompok 404 dengan NIM 2170 231084. Dan di kelompok ini saya bertugas melakukan pencarian dataset dan melakukan analisis terhadap dataset minyak bumi tersebut. Perkenalkan, nama saya Ignatius Mayel Elisanda Wabal dengan NIM 2170231098. Saya di kelompok ini sebagai presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Tri Hartati, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 404 akan mempresentasikan hasil pengujian untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 404. Kami merupakan anggota kelompok 404 dari kelas A1 reguler pagi Teknik Informatika. Yang pertama ada Fadil Haikal sebagai ketua, Ignatius Mayel, Randi Syuja, dan yang terakhir adalah Ferry Ardiansyah. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan ke pendahuluan, lalu analisis hasil pengujian, rincian dataset, hasil binomial test, dan yang terakhir adalah interpretasi. Pendahuluan. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang sudah ada dan telah dimanfaatkan oleh banyak orang. Minyak bumi yang ada di dalam tanah jumlahnya dari dulu hingga sekarang semakin menipis. Mengingat kebutuhan manusia akan minyak bumi semakin meningkat, contoh halnya adalah gasolin atau yang lebih kita kenal sebagai bensin. Bensin sangat sulit dilepas dari kehidupan kita sehari-hari, terlebih kepada kita yang beraktivitas di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sebagai kota metropolitan yang dominan, para penduduknya selalu mempunyai kendaraan seperti mobil atau motor. Motor pun tidak hanya lebih dari satu. Banyak kalangan warga dari kota besar Jakarta yang mayoritas penduduknya selalu mempunyai motor yang tidak hanya satu. Motor dan mobil tidak akan berjalan sesuai fungsinya apabila tidak ada minyak bumi atau bensin tersebut, yang semakin hari semakin langka keberadaannya. Tentu saja kita tidak ingin kalau Indonesia seperti ini. Oke, pada analisis kelangkaan minyak bumi adalah sumber daya alam yang langka dan tidak dapat diperbarui, yang digunakan dalam berbagai industri seperti transportasi, kimia, dan listrik. Analisis kelangkaan minyak bumi melibatkan evaluasi ketersediaan minyak di masa depan berdasarkan faktor seperti tingkat produksi saat ini, tingkat eksplorasi yang telah dilakukan, dan tingkat konsumsi pada global.
beberapa ahli menyatakan bahwa minyak bumi akan habis dan jangka waktu yang relatif singkat. Sementara yang lain berpendapat bahwa sumber daya ini masih cukup untuk beberapa dekade ke depan. Namun dalam jangka panjang, kita perlu mencari sumber daya alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kelangkaan minyak bumi dapat dianalisis dari beberapa aspek, di antaranya persediaan minyak bumi, mengenai jumlah minyak yang tersedia dari sumber-sumber yang diketahui. Lalu ada produksi minyak bumi, mengenai jumlah minyak yang dihasilkan setiap tahunnya. Konsumsi minyak bumi, mengenai jumlah minyak yang digunakan oleh negara-negara di dunia setiap tahun. Lalu ada harga minyak bumi, mengenai harga minyak yang ditentukan oleh pasar global. Dan yang terakhir adalah substitusi minyak bumi, mengenai kemampuan untuk menggantikan minyak bumi dengan sumber energi lainnya. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelangkaan minyak bumi saat ini dan di masa depan, serta untuk menentukan strategi untuk mengatasinya. Jadi, dalam pengujian kali ini kami mempunyai 4 variabel. Pada variabel X1 dengan tipe date berlabel tanggal. Lalu variabel X2 dengan tipe numerik berlabel produksi. Lalu dengan variabel A dengan tipe string berlabel kelangkaan. Dan yang terakhir adalah variabel Y dengan tipe numerik berlabel harga. Jadi dalam pengujian yang kami ujikan ini terdapat 33 data yang ada. Pada tanggal 20 Januari 2022 itu termasuk langka. Begitu juga pada tanggal 1 Februari 2022 juga mengalami kelangkaan. Sedangkan pada tanggal 1 Maret 2022 tidak terjadi kelangkaan. Jadi, dari pengujian yang telah kami lakukan, terdapat deskriptif statik. Dari 33 data yang telah diuji menggunakan metode binomial, terdapat rata-rata 94,1158. Selanjutnya ditemukan standar deviasi yang merupakan penyebaran dari data mean dengan hasil 12,54163, di mana nilai minimum 71,19 dan maksimumnya 117,64. Lalu binomial testnya, dengan dilakukannya binomial test pada data minyak bumi ini terdapat output yang dibagi menjadi 2 grup. Grup pertama dengan nilai kategorinya di bawah 95,25 per barel adalah 17 data. Sedangkan grup kedua dengan nilai kategorinya di atas 95,25 per barel adalah 16 data. Jadi nilai exact yang kita dapat adalah 1,000. Lalu kami juga memperoleh deskriptif statik, di mana dari 33 data yang telah diuji menggunakan metode binomial, terdapat rata-rata 86,4697. Selanjutnya ditemukan standar deviasi yang merupakan penyebaran dari data rata-rata dengan hasil 11,79442, di mana nilai minimum 76,50 dan maksimum adalah 100,00. Lalu binomial test. Dengan dilakukannya binomial test pada data minyak bumi ini terdapat output yang dibagi menjadi 2 grup,
yaitu grup pertama dengan nilai kategori di bawah 76,5 adalah 19 data. Sedangkan grup kedua dengan nilai kategorinya di atas 76,5 adalah 14 data. Jadi, nilai exact total yang diperoleh adalah 0,487. Dan yang terakhir adalah interpretasi dari kelompok kami. Jadi dari hasil analisis terhadap data minyak bumi yang menggunakan metode binomial, bahwa produksi bahan bakar minyak dunia mempengaruhi harga BBM pertalite yang ditunjukkan dari nilai exact total-nya produksi yang bernilai 1,000, yang berarti nilainya lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa nilai produksi mempengaruhi nilai harga bahan bakar minyak pertalite di Indonesia. Jadi untuk referensi yang kami dapat berdasarkan Trading Economics dan juga Pertamina.com. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.